Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammadin rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para setizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun teriring doa mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Mahmudiyah beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh Masjid Al-Mahmudiyah yang insyaallah kita semua adalah orang-orang yang senantiasa diberikan rahmat dan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi salat subuh ini adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para jamaah yang sudah hadir subuh ini di Masjid Al-Mahmudiyah ini sudah terekam tanggal 3 Ramadan Bapak Ibu salat berjamaah di Masjid Al-Mahmudiyah. Maka insyaallah limpahan rahmat, taufik dan hidayah dan pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman jangan terekam lagi ngobrol di warung, hilang pahalanya ya. Bagus rekamannya sudah di Masjid Al-Mahmudiyah. Jangan jam 8 kage begibah di warung, habis saja pahala yang dikumpul ke subuh ini ya. Bapak, ibu-ibu, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Hari ini 3 Ramadan tahun 1443 Hijriah. Namun ada juga yang hari ini 4 Ramadan karena puasa kemarin mulainya kita tidak serempak. Ya, ada yang mulainya Sabtu, ada yang mulainya Ahad. Tapi tidak usah jadi masalah, ya. Yang penting istiqomah. Kalau kita melok Muhammadiyah mulainya Sabtu, maka lebaran melok Muhammadiyah. Kalau seandainya lebarannya berbeda, ya. Kalau yang melok pemerintah, maka lebaran kaget melok pemerintah. Jangan ngacu arut, mulai melok yang paling lambat, giliran lebaran nak melok yang paling cepat. Ini yang ngacu arut kata guru Jadi yang mana melok kamu istiqomah melok. Kalau soal benar tak benar wallahu alam bisawab, Allah kalau yang tahu. Ya, tapi beristihad itu salah dapat pahala siko. Apalagi benar dapat pahala dua. Jadi semua metode sudah dilakukan kalau oleh Rasulullah. Ru'yatul hilal Rasul ngawikannya, metode hisab Rasulullah ngawikannya. Jadi kita ini ada yang mulai kemarin Sabtu, ada yang baru mulai hari Ahad. Ada juga yang sampai hari ini belum mulai-mulai. Ya ada, tak tahu tapi aku rombongan mana itu. Jadi yang penting bagi kita adalah di saum Ramadan ini bukan mencari perbedaannya tapi mencari persamaannya, ya, sama-sama beribadah kepada Allah dengan iman dan wahtisaban agar semua dosa-dosa kita ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, agar semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu yang para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya diamanahi tema yang membatalkan pahala puasa. Ini masjid yang tentu bukan anak ya. Anak ini cuma melaksanakan. Di belakang anak ni ada 2 ekor kadu, dua. Ada 2 hadiah. Pikir hati aku tadi untuk aku, rupanya bukan. Aku telah solat, aja ke lapang juga ni habis mayang ni boleh hadiah aja ke nak. Rupanya MC lah mesej ke ada 2 pertanyaan Ustaz, ada hadiahnya, lewat dalam hati aku ni. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau membatalkan puasa, aku rasa semua kita tahu.
Yang membatalkan puasa ini seluruh kita tahu, budak-budak kecil, budak SDB tahu. Yang membatalkan puasa itu jelas makan minum di siang hari, atau kemudian berhubungan badan suami istri di siang hari. Jelas itu sudah. Kalau makan dengan minum, nah apa be urusannya, batal pahala puasa. Kamu cak kemarin siang di Pal TV, di anten nunggu buka, ada yang nanya, Ustaz, kalau kita diam itu bagus tak? Bulan puasa ini bagus, karena Rasul sudah ngomong, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang baik atau lebih baik diam. Rasul yang ngomong. Tapi diam yang macam mana yang bagus itu? Kalau diam-diam makan, diam-diam minum itu tidak bagus itu. Diam dia tu, diam minum. Diam makan. Apalagi warung sekarang ni kan bertutup-tutup kalau tambah ladas wong. Aku ngomong kan, kalau kamu nak jualan kami dah acak ngelarang. Kita sudah ngomong juga kadang-kadang diributi wong. Itulah sudah ngomong ke hukum menjauh makan yang tidak puasa itu apa. Tapi yang jualan ngomong, Ustaz pacak ngomong baik kami nak nyari duit. Sudah taruhlah, kendak kamu lah itu urusan. Dah. Cuma ndak usah ditutup-tutup itu. Tambah kamu tutupi, tambah ladas wong ndak puasa. Ya kakinya baik yang kejingoan. Amun dia dibuka kenian kan berpikirlah dia dah. Dijingok wong malu apa dah. Siapa pula ngajari ditutup-tutup? Kami ni ustaz ditutup-tutup ni ngormati wong yang puasa biar tak tergoda. Hei, kamu yang jualan, dengar ya omongan anak. Jangan ke paha ayam, paha bini kami biar lagi kami tak ngiler. Dah bulan puasa ni. Paha bini kita biar lagi tak kita tolak ya, apalagi cuma sekedar paha ayam. Buka-buka kalah, tak masalah. Dah. Kalau memang kamu nak jualan, biar kita jelas. Siapa yang tidak puasa, siapa yang puasa kejingoan. Atau kamu punya prinsip jualan-jualan ngembek bungkusan baik, tak nerima makan di tempat. Perkara dia nak makan di rumah itu urusan dia. Tapi yang dia tak puasa lanang, seger, besar, tinggi, badan sterek, tidak puasa kamu unjuk makan. Apalah itu? Walaupun dia warung dia datang sama dengan kamu tu menyediakan fasilitas untuk orang tak puasa untuk makan. Kalau betina taruhlah mengkali dia nak menjengok-jengok juga, mempipilah kempot galau mana men lagi. Nak. Masa aku telah tua, Bu. Dah usah tutup-tutup, buka-buka kalah, biar kalah. Bebaslah. Tadi jelas kan kejingoan, sekarang kan butuh kejelasan kita ini. Kalau cuma kakinya baik kejingoan, bulunya lebat, lanang aja kita ini. Lanang tak puasa ya Allah. Yang tak boleh puasa itu wa in kana maridun aw ala safarin. Kalau sakit, kalau kita sapar, itu pun apun faidatu min ayamin ukhar, diganti di hari yang lain. Ada yang boleh tak puasa tidak perlu qada, yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Yutikunahu itu orang yang sangat letih, sangat lelah, rasanya tidak mungkin lagi bisa untuk bayar puasa. Nah, yang macam ini kata Allah, fidyatun ta'amu miskin, tak usah bayar qada, cukup bayar fidyah. Itulah yang tak boleh, yang boleh tak puasa itu, wanita yang sedang berhalangan, haid ataupun nifas. Terlebih dari itu tak kata nak kita sakit, nyingok-nyingok sakitnya dulu, mensakit panu, kata hubungan dengan puasa. Aku tak puasa Ustaz, sakit panu, apa dia hubungannya? Sakit yang sakit ke lambung misalnya, Jadi kalau yang batalkan puasa ini jelas makan minum di siang hari atau berhubungan badan. Berhubungan badan ini Bapak Ibu bukan cuma batal puasa, tapi ada kafarat namanya. Ada denda. Puasa 2 bulan berturut-turut. Makanya yang termasuk syahwatnya kuat, bulan Ramadan ini tak usah berdekatan dulu dengan orang rumah. Bulan puasa ni agak berjauhan dulu ngapa? Kaget terlaju jadi kahwin. Karena ada laki-laki pernah datang kepada Rasulullah. Iya bang sangat serius aku ni tak main ni. Ada nak yang syahwatnya kuat itu kan? Dak acak nyengok bini terkapar dikit, lajulah itu. Tak ada yang macam itu maksud aku tu kan. Apalah. Kata datang laki-laki ini kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah." "Ngapa?" kata Rasul. "Mak mano ya Rasul?" "Ngapo? Telaju ya Rasulullah." "Telaju mak mano?" Maksudnya itu dia tergawe di bulan puasa siang hari. Kata Rasul, "Puasa kau 2 bulan berturut-turut, bayar kafaratnya." "Ya Rasulullah,
Jangankan puasa nak 2 bulan ya Rasul. Ngabis ke puasa Ramadan sebulan bila sudah habis. Tak kuat ya Rasul nak puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Rasul kalau kau tak kuat, ambil kurma unjuk makan 60 fakir miskin. Ya Rasulullah, aku ni katik duit. Nak unjuk makan 60 fakir miskin tu katik duit. Inilah awak buntu banyak tingkah ni tadi. Ya. Duit tak katik, tingkah banyak. Rasul masuk ke dalam, ambil kurma ibu. Kata Rasul, nah ini kurma, kau unjuklah makan orang yang miskin di kampung kau. Nyawab pula budak lanang ini, ya Rasulullah, sungguh tidak ada yang lebih miskin kecuali aku. Dalam hadis ini Rasulullah ketawa sampai geraham Rasul kejingoan. Kata Rasul, ya sudah ambil lah, makanlah kau bela sudah. Lalu anu lagi nak kata yang lebih miskin daripada dia, ya. Awak lah buntu banyak tingkah pula, awak buntu banyak bukaan, ya. Nah, ini yang galak sebut ciri-ciri mati ngantuk tu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu jelas membatalkan puasa. Nah, yang jadi masalah ni tema kita pada pagi hari ini. Yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap tidak batal, tapi tak kacau lagi pahala di dalam itu. Apa kata Rasul dalam bahasa hadisnya? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal atas. Banyak dari wong puasa ini tak boleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dengan haus. Wah, sampai kamu tu begawe tak boleh gaji kalau bahasa aku. Begawe lah capek-capek, kapan akhir bulan nak nerima gaji minus. Uji bos kemarin kau ambek 2.000, kemarin kau ambek 10.000, kemarin kau habis gaji kau. Oh, ya lang kecogaknya Pak, Bu. Perasaan kita puasa terus, tapi rupanya pahalanya tak katik lagi. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasa ini jelas makan minum dan berhubungan. Jelas kita tahu. Nah yang batal ke pahala puasa ini yang jadi masalah. Kita tak terasa, perasaan puasa terus, perasaan pahala ni banyak. Kapan ditimbang? Selesai. Tidak hati. Apa yang membatalkan pahala puasa ini? Kata Rasul langsung yufatirna shaimin. Al-kadhibu wal ghaiba wan namima an-nazaru bisyahawat yaminul kadhib. Kata Rasul 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal dan dia tidak perlu mengqada, tetapi menurut ana ini lebih bahaya. Kenapa lebih bahaya? Kita belenggang kangkung. Perasaan kita ini sudah dapat pahala. Rupanya tak katik. Ya. Dan ini terjadi kata Rasul. Kamin shaimin laisa lahu min siyami laju wal atas. Banyak, bukan cuma 2 kata Rasul. Banyak dari orang yang berpuasa itu dia tidak dapat apa-apa dari pahala puasanya kecuali lapar dengan haus. Apa yang pertama yang membatalkan pahala puasa? Al-ghaibah. Tu yufatirna shaimin al-ghaibah. Bu, ghaibah ini penyakit ibu-ibu, makanya aku noleh ke sini. Karena kalau lanang jarang penyakit begibah ni Pak. Lanang ni rata-rata pendiam. Lanang ni pendiam Bu rata-rata. Kalau ibu-ibu memang kelemahan di mulut. Ya kalau lanang tak katik yang nyenyes. Ya, kalau lanang nyenyes dia omong kurang apa? Dan lanang kalau nyenyes dia omong kurang apa? Mulut betina ni kan kau ni. Kan berarti yang nyenyes tu mulut betina. Kalau lah di lanang pendiam. Makanya lanang ni pun tak ada banyak bunyi, diam, bini lagi, itulah lanang ni. Dia tak banyak bunyi dia, diam, bini lagi. Dia tak sama yang tahu, aku tak tahu itu. Ya. Yang perkara beliau itu, yang menghalalkan yang haram begini, ya tak? Ibu-ibu hati-hati, karena yang ngomong bukan anak. Kata Rasul, perempuan itu kelemahannya famu, mulut. Kadang-kadang perempuan tu ibadahnya bagus, ngajinya bagus, solatnya bagus, puasanya bagus, mulutnya bagus. Ini yang jadi masalah ini. Ya. Betina ni Bu pahalanya mudah nian, ana sering ceramah Bu. Ya. Ngembek ke banyu laki minum baik pahalanya haji dengan umrah. Nyuci ke sewet laki baik 1000 solat sunnah. Kurang apa lagi ibu-ibu tu? Cuma yang jadi masalah ibu-ibu ni, ya. Nyuci baju laki itu mulut ni melok nyuci.
Masak ke laki itu pahalanya haji dengan umroh. Sambil masak mulut melok masak. Itulah yang jadi masalah ini. Nah, makanya kata aku tadi, ibu sudah bagus pahalanya ini, ya. Sudah dapat pahala dari sholat subuh sampai waktu suruk misalnya kayak sampai jam 6 lah misalnya, ya tak? Selesainya waktu tahrim sholat ba'da sholat subuh. Jam 7 jam 8 ibu ke warung. Beli sayur untuk buka puasa kaget sore, ya tak? Ketemulah dengan si A, ketemulah dengan si B, mulailah omongan. Kadang kan kita tidak ada niat begibah, Bu. Cuman karena berkumpul dengan kawan-kawan ni tadi, wong ngomong melok nembrong. Jangan Yunian dia tu. Awak habis sholat subuh di masjid. Bu, ibu tu lagi puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahala puasa ibu sudah diambil wong yang kamu omong ke tadi. Si A, si B, si C, si D, tidak terasa habis, Pak. Pahala puasa kita ini. Ini yang lebih bahaya kata anak tadi. Dia bukan batalkan puasa, batal ke pahala puasa. Yupatirna so'imin, yang menghilangkan pahala puasa kita kata Rasul. Ya? Apa yang pertama itu al-ghaibah, bergibah. Makanya dosa bergibah itu kata Rasul kama ya'kulu narul hatab. Sama seperti pecak baro makan kayu api. Mbaklah batang besar, Pak. Ada batang besar kamu bolongi, masuk ke baro dalamnya. Tak kata apinya dia, baronya baik. Kamu bangun besok pagi, tumbang pohon itu. Ana sudah nyubanya, kami nebang pohon, soalnya pohon itu di daerah Kancil Putih, Pak, apa namanya? Demang. Ya. Pohon tu besarnya, nak ngabis di bawah ni tak kuat, Pak, tinggal semeter lagi. Ya. Nak ngabis di bawah ni tak kuat, kami bolongi, kami masuk ke bakaran, bakar. Tak katik, Bu, apinya. Baru merah be cuman. Begitu bangun besok pagi, batang sebesar idak itu sudah berubah menjadi abu. Sak, hancur. Itulah dosa bergibah itu. Pahala yang sudah Bapak Ibu himpun capek-capek ini hilang. Nah, makanya Ibu jadilah rai be cantik, mulut tak usah cantik. Yang kalau ngomong cantik lah mulut kau ni. Nah, jadilah rai yang bagus, mulut tak usah bagus, tak usah cantik ego maksudnya. Jangan banyak ego nak di komen ni kalau bahasa budak muda sekarang kepo. Usahlah kepo dengan gawe wong, sudahlah urusilah gawe kita baik. Tak usah banyak ego-agoan, agoilah gawe kita baik daripada pahala puasa kamu habis. Tapi tak menutup kemungkinan bapak-bapak juga lanang nyanyi banyak main hari. Iya, jangan ke lanang nyanyi, ayam nyanyi lagi ada, enak. Ada kan di koran tu kan ayam nyanyi, enak. Hati-hati, Pak. Lanang yang hobi ngurus gawe wong ni banyak juga lanang cap tino jong tu, Lanang cap betino, banyak main hari. Karena kata Dr. Aisyah Dahlan, perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki ni lebih banyak pendiam, Pak. Dan dia laki-laki ni kalau dia ngomong simple. Kamu ibu, misalnya kamu punya laki, kamu WA panjang lebar, dia jawab, oke. Ada ibu punya laki, ibu lah panjang, Pak mak mano ini, siap. Pak mak mano ini, lanjut. Iya benar kan? Ibu kalau kamu macam itu, bahagia ibu. Berarti laki kamu tuh lanang nian. Karena lanang tidak banyak ngomong. Oke, siap, lanjut. Itulah. Tapi kalau kamu, wah ini cak mano, memang nian, kau tuh main ini, nah betino laki kamu tuh berarti. Kalau dia hobinya rewes panjang, itu betino. Kalau lanang tidak hobi ngomong, oke, siap, lanjut. Oh, uji bininya, pecah galak, pecah idaknya buat WA ini. Memang mah itulah lanang, Bu. Dah acak lanang, nak ngelembeng-lembeng ngerti lah kamu bahasa orang Palembang kalau gitu nih kan. Apa ngelembeng-lembeng nih, hobi ngelantu-lantu dah hobi kalau lanang, Bu. Tutup poin laki-laki ini, Bu. Tes, cek. Memang itulah lanang. Dia tidak banyak ngomong. Maka semboyannya jadi laki-laki ini sedikit bicara, banyak ngenjuk duit. Itu. Mana, Bu? Setuju tak kamu kira-kira? Laki-laki nih, lanang nih sedikit bicara, banyak ngenjuk duit. Ini ngenjuk duit lah. Tidak mulut nyanyi. Situ yang galak kena racun tikus itu mana? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, al-ghaibah, bergibah itu termasuk membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal.
Kejinguannya kamu masih lapar, masih lesu, karena memang tidak makan dengan minum. Tapi tahukah kalian bahwa sesungguhnya pahala puasa kamu sudah habis. Yang kedua kata Rasul yang membatalkan pahala puasa ini an-namimah. Orang yang mengadu domba. Apa mengadu domba ni? Bahasa Palembangnya mulut lebos. Yo, dengan si A ngomong lain, dengan si B ngomong lain. Akhirnya A dengan B ini belago lantak dia. Akhirnya A dengan B ini bertemu ribut. Nah, itu apa namanya? Mulut lebos lah itu namanya. Enak. Ngomong lain kalau Pak dengan si A bagus ke si apa nyahat ke si B. Giliran dia lagi duduk dengan si B nyahatkan si A. Oh kau diomonginnya katanya kau main-main ini. Ngomong dengan si A. Lagi dia dengan si B. Uji si A tu kau tu. Oh bahaya nian Pak. Bahaya nian ngadu domba ini Pak. Orang mengadu domba ini Bapak Ibu pahala puasanya lenyap. Hamsun nyepatir masaimin. 5 yang membatalkan pahala puasa, salah satu yang namimah. Al-ghaibah wan namimah. Ini termasuk membatalkan pahala puasa, Pak. Habis pahala puasa kita. Kita capek-capek bayar puasa, puasanya tak katik lagi. Pahalanya sudah hilang. Tidak ada lagi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selesai, Pak. Orang yang sudah capek-capek dia puasa tapi dia hobi mengadu domba wong. Aduh wong tu dia senang kalau nyengok wong ribut. Dia senang nian kalau nyengok wong berbala, Pokoknya ada kesenangan hati. Kalau sampai dia ini nyengok wong ribut, nyengok wong berbala, ya salam. Hati-hati Bu, kalau ini ada di dalam kita, di dalam hati kita, habis Bu, Al-ghaibah wan namimah, bergibah dan kemudian an-namimah, mengadu domba. Lalu yang ketiga yang membatalkan pahala puasa ini an-nadharu bisyahawat. Orang yang melihat segala sesuatu dengan syahwat. Orang yang melihat segala sesuatu dengan syahwat itu termasuk membatalkan pahala puasa. Makanya kata anak tadi, lagi yang syahwatnya kuat, karena kan ada orang yang memang syahwatnya tinggi Pak, beda-beda kadar kita ni. Ada yang lemah syahwat, lemah syahwat berobat kita semua ini. Iya, ada ni lanang tu Pak, yang syahwatnya tinggi, ada yang syahwatnya standar biasa-biasa, ada yang memang lemah syahwat, ya tak? Nah, kalau kamu tergolong dengan orang yang syahwatnya kuat, kalau bisa di bulan suci Ramadan ini, terutama dengan bini jangan dulu berparaan. Dengan bini jangan dulu berparaan. Aku ni Ustaz kalau dengan bini tak pula syahwat lagi. Dengan bini wong ini, nah ini jadi masalah ini. Ini masalah Bang. Kita enggak macam itu kan? Iya, bahaya itu. Dengan bini dewek tak syahwat, dengan wong lain yang syahwat. Sama macam anak cerita dari Habib, ada jemaah umroh. Jadi bini ini ngomong, sudahlah Bib, kakak kau tu engkol-engkolan. Kakak kau tu engkol-engkolan, tak melawan lagi, ngomong ke lakinya. Diam be, lakinya tak jawab. Habis selesai bininya ngomong, budak umur 17 lewat, maki celana pendek. Uji dia, nah Bib, yang model macam ini tak ngengkol lagi katanya. Rupanya lain, dengan rumah bengkol, tengok yang lain tak ada ngengkol lagi. Ada yang macam itu Mang. Hati-hati kalau kamu yang termasuk tipe yang syahwatnya kuat, melihat sesuatu yang bisa merangsang syahwat kita, naiklah kemudian an-nazar bi syahwat, melihatnya itu naik syahwat kita, hilang pahala puasa kamu. Makanya anak kalau bulan puasa ini termasuk yang dak hobi keluar-keluar tu Pak. Anak paling males kalau dak jelas tujuan nak ngelembeng-lembeng dak galak nian. Dak galak nian. Ngapo? Ngabis ke pahala puasa bae. Kita bisa nyago mata. Wong banyak di luar sana acak nyago pukangnya Pak. Iya kan? Kita bisa nyago mata kita, tapi banyak di luar sana wong dak acak nyago pahanya. Memang dia kalau ngomong nak ngapo? Kamu paha-paha aku, pukang-pukang aku memang benar, paha-paha kamu, pukang-pukang kamu. Tapi kamu pikir tidak mata kami ini jadi rusak. Lah iya kan? Tidak dijingok mak mano, kita ngawak mobil, kita ngawak motor. Dia di depan bulok. Kadang ada serado pula Pak, yang monceng bapaknya, yang dibonceng anaknya.
Ya, make apa namanya? Celana pendek. Jadi kita ni dia ni kapan kita melok sini, melok ke sini. Jika ada serado pula macam ni. Ikut di kambang iwak tu tak galak ni anak aku kalau bulan puasa ke sana nak maraton kan galak. Pagi-pagi kalau tak puasa kan galak maraton aku jogging. Kalau bulan Ramadan taklah aku Pak mati gitu. Mati Pak bercelana pendek bejat maraton ni mang. Ya kan Ustaz kalau kita sekali nyingok kan tak katik masalah tidak berdosa. Memang benar yang jadi masalah kita 3 keliling dia 3 keliling pula. Itu yang jadi masalah habis pahala puasa kita. Selesai. Ya, an-nazaru bisahawat melihat sesuatu dengan sahwat itu menghabiskan pahala puasa. Termasuk kalau kamu nyingok apa namanya? Bukuan, ya makanya bukuan itu jangan dihadapi. Ini kalau ada bukuan pucuk meja 15 menit lagi nak azan. Iya masih lama. Lah di pojok makanan. Ya ngawasi celimpungan tu telanjang. Siram dodo pula. Ngawasi pempek telur besar. Jika kita montoknya. Hati-hati. Kalau sahwat kamu ada dengan pempek telur itu. Habis pahala puasa. Jangan diawasi. Baca wirid ibu, baca zikir di Mekah itu bu setengah jam sebelum buka puasa, wong sudah ngangkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ada wong domennya diganti nun, boleh. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Kalau astaghfirullah ampuni kami. Apa ampuni saya? Tapi kalau nastaghfirullah ampuni kami, nasaluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya, masukkan kami ke dalam surga ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Dibaca bu, ngapo? Karena doa menjelang berbuka puasa itu termasuk doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sebelum menjelang berbuka puasa itu termasuk doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan habiskan waktu kamu nyingoki makanan yang ada pojok meja itu. Ini samanya nyawa. Jangan. Ini jadi masalah, Pak. Yang apa kau mau jadi masalah? Kan sebelum buka itu kan ada korek ngaji di TV itu, Bu. Kalau Pal TV masih mending, tak katik beduk. Kalau TVRI kan ada beduknya, Pak. Ini kadang korik baru ngaji. La'allakum tattaqun. Seberanak nyawab. Shadaqallah. Korik lagi belum shadaqallah. Kamulah sudah shadaqallah. Yang kalau dia shadaqallah, masih mending. Sambil ngerai itu shadaqallah. Batal puasa kamu. Kaget dulu, jangan dihadapi makanan tuh. Biarlah dia terhidang di sana, kamu duduk di sini. Zikir, baca Quran, wirid, ya. Jangan dihadapi makanan dengan minuman itu. Bahaya. Apalagi kurang-kurang diciumi pula. Ada nih macam itu kan. Aku nyingok di TV, banyak sirup tu ditaruh di gorokannya. Memang tidak ada batal ke puasanya, tapi pacak batal pahala puasa. Mbaknya es tadi digosok-gosok punya digulunya nih biar dingin ya salam. Jangan ibu, jangan an-nazaru bisyahawat, melihat segala sesuatu dengan syahwat, ya. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Habis pahala puasa kita Bapak Ibu, ya. Apalagi yang keempat yang membatalkan pahala puasa, berbohong. Hati-hati bu, makanya bu nak ngetes laki kamu jujur apa? Tak, teslah bulan puasa ini. Bapak nak ngetes bini kamu jujur apa? Tak, teslah bulan puasa ini. Apa? Kalau dia berbohong, habis pahala puasanya. Puasanya tidak habis, tapi pahala puasanya habis. Dia bu nak tahu laki kamu ada bini lagi, tanyalah bulan puasa ni. Sebelum buka tapi. Pak, aku nak nanya ni, jangan tengok kamu ni lincah ni akhir-akhir ini. Pergi Pak. Pergi pagi, balik sore, kau tengok di kantong tu sisir 3 ekor, tak? Jangan-jangan ada bini lagi kamu ni, tak? Kalau dia jawab, kaget lah, salah bahas lah, habis buka, Pak. Ketahuan, Pak, kamu ni berarti, tak? Ngapa kalau dia berbohong, habis bu. Habis pahala puasa, termasuk ibu juga, ya? Jangan berbohong, apa lagi mohongi laki. Tambah parah, aku tak bohong Ustaz, cuma mohong ke laki aku, sama baik.
Berbohong itu menghabiskan pahala puasa. Puasanya tidak habis, puasanya tidak batal. Puasa tetap puasa, tapi pahala puasanya selesai. Pahala puasanya hilang, Bapak Ibu. Capek kita sudah puasa, lapar ya lapar, haus ya haus, makanlah tidak, tapi pahala puasanya hilang. Pak, menderitanya bukan main, Pak. Kalau batal puasa tadi makan minum jelas. Puasanya batal, perutnya kenyang, jelas. Ini pahala puasa ini kita masih tetap puasa, badan masih tetap lemas, perut masih tetap lapar, tapi pahalanya tak katik lagi. Makanya kata Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi puasa itu memang benar-benar dengan iman dan kesungguhan, bukan melok-melok. Kalau kita puasa melok-melok, makan sahur, melok sahur. Wong buka puasa, melok buka. Tapi segala larangan-larangan bagi orang yang berpuasa tidak kita indahkan. Tamu bengotai. Atau ada wong yang puasa gawenya tedok, baik Pak. Ada yang macam itu. Kapan kita omongi jawabnya pula, Ustaz. Kan wong yang tedok dengan wong puasa tedok ni kan ibadah, Ustaz. Mari kan saya di Pal TV nonton tak kamu? Yang MC nanya aku, Ustaz, katanya tedok wong bulan puasa ini ibadah, benar tak Ustaz? Bisa benar, bisa tidak. Ngapa bisa benar bisa tidak? Jingok dulu tedoknya tadi. Yang dimaksud tedok itu ibadah, ya. Kalau meleknya kita ni jadi maksiat. Tak tadi nafsu kuat, syahwat kuat. Kalau kita melek banyak penjingoan, ya. Daripada melek banyak penjingoan, pahala puasa habis, tedok sudah. Tedok tu lebih baik bagi kita. Tapi kata Imam Ghazali, kalau mata kita melek ini bisa ibadah. Mata kita melek ini bisa baca Quran. Mata kita melek ini jadi bersedekah. Ya melek lebih baik daripada tedok. Jadi pengertian tedok adalah ibadah. Itu bukan nak tedok. Bukan. Kalau meleknya mata kita ini jadi maksiat, maka tedok itu jauh lebih baik. Malah kamu tedok baik daripada kamu melek, jadi dosa baik. Ya? Sudah tedok kalau baik kemalangan. Bangun, buka puasa, selesai. Ada kan macam ini kan habis subuh tedok dia. Nak zuhur bangun. Solat zuhur, sudah solat tedok kenyal lagi. Nak asar bangun, sudah asar tidak tedok dia nyari bukuan. Ada macam itu Pak, masih mending. Ngapa kalau dia melek jadi dosa? Maka tedok baik kamu. Tedok baik kamu dalam itu. Yang penting ibadah jangan tinggalkan, solat tetap laksanakan walaupun mungkin hitungan puasanya tidak maksimal. Kalau dia habiskan waktunya untuk tedok, daripada dia melek pahalanya habis. Tapi kalau meleknya kita bisa baca Quran, meleknya kita bisa melaksanakan kebaikan, tentu melek lebih baik daripada tedok. Yang terakhir yang membatalkan pahala puasa yaminul kadzib. Orang yang bersumpah palsu. Taruhkan di di pucuk kepalanya ini, saya bersumpah di pengadilan-pengadilan itu. Hati-hati Pak. Kalau apa yang kita berikan itu termasuk tergolong yaminul kadzib, berbohong, sumpah palsu, maka itu termasuk membatalkan pahala puasa kita. Puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya hilang. Puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya selesai. Itulah 5 hal yang membatalkan perkara pahala puasa. Ingat sekali lagi, puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya yang habis. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini terhindar dari dosa atau dari amalan yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Di luar hujan deras, mudah-mudahan ini pertanda barokah, pertanda pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silahkan, ini saya tanya jawab apa saya bertanya? Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah berusaha untuk mengikuti dia namun spontan ini fakta
Ini contoh, bawa semua motor, ya. Bawa barang. Kita impor, oleh bukan kampung semua itu. Kampungnya ini, begitu ya. Tapi itu orang pasar lagi, waktu. Ngomong kotor maksudnya. Kemudian kalau itu kalau itu puasa sunnah ini, pas hari Jumat, ada kawan di situ memahami berapa dulu sebenarnya atau jauh lebih banyak pertandingan. Kami mau penjelasannya juga besar Ustaz, mana kita ini refleks, spontan nih. Spontannya ada dua, Pak. Ada orang yang memang dia refleks dari mulutnya, ada yang lata. Kalau ada orang yang lata tuh ngomong kotor, Pak. Lata ngomong kotor, ada yang macam itu. Ya. Nah, sebenarnya masih bisa dilatih sih. Refleks mulut ini kalau kita refleks dengan yang baik, maka dia omongannya baik. Ya dah, misal astagfirullahaladzim. Jadi dia lata tuh tapi dengan ucapan yang baik. Tapi kalau cak tadi apa? Kampang misalnya. Yo, mencarut kalau bahasa Palembang itu bisa natangkan dosa buat kita. Walaupun kita misalnya tidak sadar seperti itu. Ya. Nah, mungkin terampunilah dosa karena kita tidak sengaja. Tapi kalau kita tidak pernah melatih untuk menjadi yang lebih baik, itu bisa menimbulkan dosa bagi kita. Ya. Karena kita mencarut kalau bahasa Palembang ini ngoceh basing, ngoceh yang tidak keruan aguk macam itu. Karena Rasul sudah ngomong tadi, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang baik atau lebih baik diam. Jadi kalau kita memang terbiasa ngomong macam itu, biasanya ngomongnya tetap tidak apa-apa, tapi omongannya yang kita rubah, maknanya bisa menjadi lebih baik. Ya. Yang kedua tadi apa? Puasa Jumat. Hah? Puasa sunnah hari Jumat. Ngapa? Tak boleh maksudnya. Oh, kurang bagus. Ya. Puasa ya sunnah hari Jumat yang tidak boleh itu adalah puasa yang menghususkan di hari Jumat. Tapi kalau kita puasa ayamul bid 3 hari misalnya, Kamis, Jumat, Sabtu, ketemunya Jumat, tak apa. Jumat, Sabtu, Ahad kan kalau ayamul bid itu kan tak ada ketemu harinya, tak ada tentu. 13, 14, 15 kalender Hijriah. Nah, salah satu ketemu di hari Jumat, itu tidak apa-apa. Tapi kalau menghususkan puasa hari Jumat nian, itu yang tidak boleh. Tapi kalau puasa sunnah kita itu bertempuran, bertumburan atau bertemuan dengan hari Jumat, tidak apa-apa. Ya. Ada lagi? Ada lagi mau bertanya? Ya, silakan. Apa? Bekerik. Oh, bekerik. Bekerik tidak batalkan puasa, Bu. Makruh hukumnya. Cuman yang khawatir yang ngerik ini, laki ngerik, jangan bahaya. Iya, kaget dia tidak batal, memang makruh memang kan. Cuma itu yang jadi masalah. Bibit kerik, panggil bibit kerik ya. Makruh hukumnya, Ibu. Nah, kalau bisa hindari kalau nak berkerik malam. Tapi kalau memang langsung anginnya tidak kuatnya, tidak ngapo. Tapi makruh hukumnya, ya. Tapi jangan laki yang ngerik, Ibu, ya. Ini bulan puasa, ya. Kalau tidak puasa lah, entahlah kamu, urusan kamu, Ibu. Ini kan puasa, ya. Ngapa? Badan masuk angin cepat. Ngapa? Badan masuk angin cepat. Badan masuk angin. Ya bekerik tadi. Cuman jangan laki tadi ngeriknya, ya suruh bibi urut baik. Ya. Iya, kalau laki yang ngerik, kakek aku takut kena dam tadi jadi. Iya, itu yang jadi masalah itu. Memang tak tahan lagi nian, tak kuat lagi nian, bekeriklah. Makruh hukumnya, Bu. Ya. Bekerik waktu puasa. Ada lagi? Nak nanya, apa terjepit ibu tu nyari itu? Iya. Iya. Kakek sabar, ini ibu-ibu dulu.
Binnya itu masuk juga dalam Al-Fatihah. Apa dia? Kiriman Al-Fatihah yang bin itu masuk juga. Oh, untuk almarhum maksudnya. Kiriman Al-Fatihah untuk almarhum. Untuk orang yang meninggal. Binnya. Dah katik bin maksudnya tu. Masuk juga tak doa. Al-Fatihah saya dapat itu tak tahu. Yang doa tu maksudnya. Kita paham yang bin dia, yang binnya itu masuk juga. Oh, misalnya Pulan bin Pulan. Yang binnya ni sepulan ni masuk tak maksudnya itu? Ya kan kita sebut namanya di situ, Bu. Bahwa kita mengalfatihahkan dia ni dengan bapaknya bahasa kita tu, ya. Dia bin bapaknya, ya dua-dua dapat pahala, ya. Tapi yang nentu ke pahala tetap Allah Subhanahu wa taala, itu secara teori. Secara teori begitu kita mengalfatihahkan, maka yang kita alfatihahkan dapat. Kita nyebut muslimin muslimat tidak ada nyebut nama, baik. Seluruh muslimin muslimat dapat. Apalagi itu sudah jelas, Fulan bin Fulan misalnya, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah, maka Muhammad dengan Abdullah maksudnya itu kan. Ayo tekarung galo di Al-Fatihah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, laju. Waalaikumsalam. Kita yang nyingoknya tadi maksudnya tu. Ya, memang tadi kan anda ngomong paha memang paha kamu, pukang memang pukang kamu. Yang jadi masalah ni mata ni kan terjingok. Itu siapa kira-kira yang berdosa Ustaz? Ya yang nyingok jelas berdosa. Yang nyingok kalau lebih berdosa lagi. Maka yang di akhirat kaget, Bu, anak-anak kamu yang kamu bonceng bapak yang pakai celana pendek-pendek itu, ku tuntut mang di akhirat nian. Gara-gara anak kau hafalan aku hilang. Gara-gara anak kau mata aku rusak. Habis kita, Bu, itu pahalo nyingok bae lagi kita berdosa, tambah lagi mempahalo ngatoi apa dosa ngatoi kena juga kita. Ngapo dia lah celana pendek, pukang tu hitam, ngatoi pula kita. Kita antana ni, dia kita nyingok dia celana pendek lah berdosa, ngatoi pula. Nah itu yang galak jadi dosa, double mang itu dosanya, iya kan? Adanya kan memakai celana pendek awak korengan, celana pendek misalnya kan, kita nyingok bela berdosa, kita ngatoi dia pula. Nah awak korengan, nah kita jadi dosa lagi. Ku tuntut di akhirat kayak jangan main-main. Ya hati-hati Bapak Ibu. Tapi kalau kita nyingok tetap berdosa, ya. Karena kalau kamu kena berdosa, ya ini gojor galau sore ini mulai, ya lah. Ya tetap dosa kita nyingoknya, ya. Cuman yang nyingokkan itu jauh lebih besar dosanya. Karena kaget dituntut di akhirat. Makanya Ibu jago anak-anak kamu. Suruh dia pakai celana panjang, suruh dia pakai jilbab. Kalau dia tak galak, marah Ibu. Daripada Ibu di akhirat dimarahi oleh Allah. Lemak kamu di dunia marahi. Aman dia tak terima Ibu marahi, masuk ke lagi jodoh perut. Jangan mending-mending pala kau, ya. Engkau kau lemak ngandung kau 9 bulan. Ni anak aku di rumah. Macam tinggal masuk lagi perut mak kau kata aku. Ya lemaknya kita lah ngandungnya lah sarong, lahirkannya lah sarong. Mangko di akhirat nak nyaruh ke kita pula. Alang kena emannya sarong, Bu. Eda. Jadi omongi marahi, mendarat marahi, masuk lagi jodoh perut. Sudah selesai dia. Ya. Ada lagi tak? Mana mik kamu? Hari ini hujan, mik ni kecil, tidak dengaran orang. Jelas-jelas. Ya, hidup aja. Hidup aja.
kalau kita masuk nanti kita belajar Quran, kalau Quran itu diminta pelan kita. Jadi baca Quran ini hukumnya sunnah, wajib dan wajib Quran. Apakah wajib membaca, apakah wajib mendengarkan bacaan, ini masih belum ada paham. Kira-kira ada paham itu ketika kita melakukan baca mungkin ada paham yang lewat, ketika ada orang mungkin nak sholat, itu menunjukkan baca. Jadi itu malu, sunat dan wajib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Quran, ada wong salat sunnah. Kecil ke bacaan Qurannya maksudnya macam itu. Baca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Mengapa ada orang yang sholat sunnah kita mengecilkan bacaan? Karena dikhawatirkan bacaan Quran kita ini mengganggu orang yang sedang sholat ini tadi. Itu satu. Yang kedua, seperti kemarin anak ketemu, anak ceramah, anak ngasih tausiah subuh macam ini. Ada ibu-ibu baca Quran. Anak lagi ceramah macam ini, dia sibuk baca Quran, Bu. Anak nyingok dia baca Quran, anak lagi ngajar, ya. Nah ini yang lebih tak ngerti lagi yang macam ini. Kenapa anak ngomong tak lebih tak ngerti lagi? Baca Quran tu hukumnya sunnah, nuntut ilmu ni hukumnya wajib. Jangan kamu kira kamu baca Quran dengan wong ceramah tu baguslah kamu baca Quran. Justru baguslah wong yang dengar ke ceramah. Ngapo? Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu ni kewajiban. Kita bisa baca Quran itu dengan benar kalau kita belajar. Atau anak pernah ketemu di daerah Sekepa, anak ngajar di depan anak sini, muka Quran kecil yang di kantong itu. Padahal kita lagi ngajar ini. Nah inilah wong yang tidak ngerti adab dan tidak ngerti hukum. Dia tidak paham bahwa dengar ke ceramah itu lebih wajib. Baca Quran hukumnya sunnah. Perasaan dia mungkin bagus sambil dia baca Quran, ya tak? Padahal sebenarnya dengar ke ceramah itu jauh lebih bagus. Jadi kalau kita sedang baca, kalau di Arab malah, kalau di Mekah kita ngaji bersuara tegur wong. Di Mekah sana kalau kita kan biasa ngaji. Kalau di sana bersuara dikit, saya senggol wong gitu. Ya. Nganggu wong yang lagi sholat. Suruh kecilkan bacaan. Karena hukum baca Quran itu sunnah hukumnya. Ya. Itu perintah Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau ada orang sedang membaca Al-Qur'an, kamu dengar ke? Ya dengar ke. Teman kita katik gawe, mun kita lagi salat, ya salat dulu. Iya. Kita lah baca Quran, ya dah. Kita lagi ada gawe, apa gawe gitu? Yang dimaksudkan kalau ada orang baca Quran itu kamu dengar ke, kamu lagi katik gawe nah lagi nongkrong, daripada kamu kelakar, daripada kamu ngutik-ngutik HP, itu ada orang baca Quran, simak, diam, dengar ke. Tapi kalau kita sedang sholat, ajan baik kita lagi sholat, tak boleh sibuk jawab ajan. Selesaikan sholatnya, sudah sampai selesai, baru jawab ajan. Jangan kamu lagi sholat, Allahu Akbar, ada orang baca Quran. Lagi orang semayang gitu, ya. Selesai ke dulu sholatnya, sudah selesai sholat baru dengar ke bacaan Qurannya, macam itu, ya. Apa? Kawan? Tak puasa.
Bentar, ada penterjemah gini bahasanya kan. Kamu tadi itu menyikapi wong yang tidak puasa. Tak mano kita yang puasa menyikapi sedang itu kan ada ayatnya ya ayyuhal ladzina amanu tadi kan untuk orang-orang beriman bukan untuk seluruh manusia. Nah yang kedua tadi itu masalah yang nyiap ke rumah makan untuk wong puasa itu hukumnya apa? Jadi mak mana nyikapi wong yang ndak puasa nih Ustaz? Ya udah usah disikapi, diam ke bae. Mati dah dia tu kayak gitu. Ayatnya sudah jelas, panggilannya sudah jelas ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu panggilan untuk wong yang beriman. Jadi kalau wong yang tidak puasa berarti dia kata iman, tidak terpanggil. Kayak gitulah kalau yang dipanggil nama kita kan ngangkat tangan. Namun kita tidak ngangkat tangan berarti bukan nama kita. Sudah jelas yang dipanggil yang beriman. Kalau kita tidak beriman jangan ngangkat tangan. Jadi cak mana nyikapi yang tidak puasa sudah usah disikapi, diam ke baik. Ya. Lalu yang kedua tadi apa namanya? Mana kita nyiap ke makanan wong yang berbuka puasa Ustaz? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolonglah menolong kamu dalam kebaikan, jangan saling tolong menolong di dalam kemungkaran. Maka kata guru ana nyiap ke makan untuk wong yang tidak berpuasa tanpa uzur haram hukumnya. Jelas. Cuma kalau ana nyampe ke macam ini rumah makan ribut kalau. Ustaz ngomong baik kami nak jualan kata duit nak mati panjang ego aku tak galak berdebat palak pening. Covid ni baru sembuh ini baru 3 tahun ini baru nak sembuh kita ni. Kami ni kan baru mulai ceramah selama ni kan tak ceramah mang di rumah baik dah. Jadi jangan banyak ego berdebat palak aku pening kamu nak jualan-jualan lah nak laju-laju lah nak tidak puasa laju lah yang penting kami sudah nyeru ke yang penting kami sudah ngomongkan yang penting kami sudah nyampe ke kurang-kurang ini direkam dinaik ke pulau ke YouTube. Alang kena nak bagang-agangan dah mending kepala weh dah. Lajulah kamu, itu urusan kamu. Allah sudah nyipta ke surga, Allah sudah nyipta ke neraka. Aku ni wongnya simpel berpikir, aku tak hobi yang kalau wong lah sudah cak bertemanan nak masuk neraka, ya sudah julak kalau kepalangan. Iyalah galak itu, sudah diomongi sudah, tunjuk tahu sudah, diajak sudah masih dah galak. Sudah lajulah. Jangan nak mendingi gue mikir, memang kita lahir dewean, masuk surga masuk neraka juga dewean. Tapi tugas kami sebagai pendakwah nyeru, ngenjuk tahu, nyampe ke, ndak galak, sudah. Kamu cak pengurus-pengurus masjid ini kadang kan, kalau ceramah ustaz ni nyenggung dia, ndak diundangnya lagi. Iya itu juga penyakitnya. Ndak masjid sini, ndak akor dengan aku sini. Masjid tempat lain itu. Iya aku pernah ceramah. Bendahara masjid haram hukumnya makan duit masjid. Ku jelas ke hukumnya. Tersenggung bendahara. Karena dia galak makan duit masjid. Besok undang Ustaz Ali. Salah jahat Ustaz itu ceramahnya. Ini yang jadi masalah kita ini. Iya kita ngomongi, kita ngenjuk tahu hukum, kita dimusuhinnya. Makanya kata aku tadi yang macam itu penting ada punya biala mati dewek juga kayak gitu dah lah ya. Urusan lah. Kaget kalau di neraka dia nak nyala ke kita lemah. Ustaz itu tak pernah ngomong, kau ke tangan ni, lepos mulut kau Aku ada ceramahnya, rekamannya ada. Jangan kau macam-macam Yang itu urusan. Ya kami sudah nyampaikan. Kami sudah ngenjuk tahu, kami sudah ngajak. Hukumnya sudah disampaikan. Tidak boleh ngenjuk makan yang tidak berpuasa. Kan jelas Pak Lanang, sak tinggi badan sterek. Tak, berewokan, berkumis. Tidak puasa apa dia gawe? Kamu unjuk makan, tak boleh. Termasuk bapak ibu kalau ada tukang bergawe di rumah kamu, nandani rumah misalnya dia tak puasa, jangan unjuk makan, unjuk minum. Dia tak ada nak puasa itu urusan dia. Tapi ketika kamu unjuk makan dengan unjuk minum, itu urusan kamu. Kita jadi temelo, ya. Insyaallah mudah-mudahan manfaat ini. Apa tanya jawab? Ini kado belakang, mana ceritanya? Ana yang nanya, mereka jawab. Oh, ana yang nentukannya. Lalu lupa pula. Ini yang paling bagus sana, paling banyak nanya soalnya. Tunjuk lah dia. Ya. Hah? Oh, sudah selesai. Ya. Sudah habis insyaallah. Dah usah kau urus, pening balak kita ngurus juga. Banyak ni pikiran kita, ya. Yo, biar apa-apa, biarlah. Pokoknya dia tak puasa lajulah. Yang penting kita tunjuk tahu, kita sampai ke ujung Ustaz Ali main-main ini. Kalau dia masih tak galak, tak usah bagang-agangan. Kaget kita ribut dengan dia, pahala puasa kita yang batal, pahala puasa kita yang rusak, ya. Kan wong sekarang payah, susah dia omong. Kamu pernah tak dengar cerita Ustaz yang nyari jalan itu? Ada ustaz nak ngajar, ketemu wong mabok. Nanyalah Ustaz ini, ya.
Kemana Masjid Al-Ikhlas? Oh lewat jalan sini Pak, lewat jalan sini katanya. Dia ni waktu subuh. Yang ditanya, ni budak mabok. Di mana jalan nak ke Masjid Al-Ikhlas? Itu nah Ustaz, sini. Maka ngapa gawe sini melak aku bae ceramah. Ngapa Ustaz nak ceramah di situ? Apa judulnya Ustaz? Jalan menuju surga. Ayo Ustaz jalan ke masjid lagi tak tahu apalagi jalan ke surga. Ini ngadep yang mabuk ni bahaya gitu. Mangkonya juga biarlah dah mati dewek ini. Kalau mudah-mudahan manfaat. Ada salah minta maaf, pada Allah minta ampun. Insyaallah kita ketemu di lain waktu, berdoa kepada Allah mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yasma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan barakan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahil mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.